Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk sejenak memahami agamanya, yang semoga dengan itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia adalah shadiqul masduq. Dia adalah orang yang paling jujur ucapannya, dan wajib bagi seorang muslim untuk mempercayai ucapannya. Disebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dengan hawa nafsunya, tapi dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari sedikit dari kemungkaran di akhir tahun dan prinsip-prinsip seorang muslim yang dibawa oleh agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya bagi seorang muslim untuk meyakininya, dan jikalau itu sesuatu yang harus dihindari maka hendaknya ia menghindarinya. Di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang Nabi Isa alaihi salam, dari keyakinan di dalam Al-Quran dan pengabaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita yakini dan wajib bagi semua untuk kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam abduhu wa rasuluh, hanyalah seorang hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti konsekuensi yang diucapkan di hari kemarin, di hari Natal. Maka dari itu tidak layak bagi seorang hamba mengucapkan kalimat selamat Natal kepada selain daripada seorang non muslim. Mengapa? Karena konsekuensi mengucapkan selamat Natal sama dengan kita mengucapkan selamat Allah memiliki anak, selamat hari kelahiran anak Allah. Bahkan di sebagian Lukas dalam Injil itu mengatakan selamat hari kelahiran Allah. Karena Nabi Isa alaihissalam dalam keyakinan orang-orang Nasara itu tidak lain daripada tiga hal. Yang pertama, ia meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah anak Tuhan. Atau yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam hanyalah biruhil kudus. Itu adalah tiupan roh yang Allah tiupkan, yang dijasadkan menjadi seorang hamba. Hakikatnya dia adalah Allah. Dan ini keyakinan yang sangat menyimpang, yang tidak boleh bagi seorang muslim meyakininya. Karena keyakinan kita lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pantas Allah memperanakkan sesuatu. Konsekuensi kalau kita meyakini Allah beranak, maka wajib bagi kita bahwasanya Allah itu adalah seorang wanita. Kalau kita meyakini Allah diperanakkan, berarti Allah memiliki ibu. Ini konsekuensi ucapan. Maka dari itu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari ma'at adama bainal masyriqi wal maghrib. Hendaknya tidaklah seorang hamba berucap dengan ucapan yang sangat sedikit, akan tetapi disebutkan ucapannya itu ia terjatuh ke dalam api neraka sejauh antara timur dan barat. Jadi ucapan ini mudah, selamat Natal, sangat mudah. Akan tetapi ucapan ini memiliki konsekuensi yang mengakibatkan seorang hamba terjatuh ke dalam api neraka. Karena sampai-sampai kalimat bahwa Allah memiliki anak, itu langit hampir pecah disebabkan kalimat itu. Jadi yang pertama untuk kita ingatkan kepada kaum muslimin, tentang tidak bolehnya seseorang ikut merayakan hari Natal tersebut. Mengapa? Karena konsekuensi tersebut
itu melazimkan bahwa seorang hamba mengucapkan selamat Allah memiliki anak ataukah selamat di hari kelahiran Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi keyakinan yang mesti dimiliki oleh seorang muslim yang pertama adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba dan rasulnya. Itu yang pertama. Dia bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibu yang bernama Maryam, dan Maryam adalah ipar dari Nabi Zakaria alaihissalam. Maka dari itu pengabaran, dan dia Maryam alaihissalam itu dibesarkan di Palestina bersama anaknya ini Isa alaihissalam, yang dimana dia dilahirkan tanpa bapak. Tapi ini tidak melazimkan bahwa dia adalah Tuhan, karena kalau Nabi Isa diyakini bahwa dia Tuhan disebabkan tidak berbapak, maka Nabi Adam lebih pantas untuk kita sembah. Mengapa? Karena dia lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Berarti lebih hebat. Ini yang pertama, bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba dan rasulnya. Yang kedua, keyakinan yang harus kita yakini, bahwa Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Adapun yang mereka yakini yang disalib, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqu walakin syubbiha lahu." Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, akan tetapi diserupakan dari orang-orang Yahudi yang berkhianat dari murid Nabi Isa, yang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah mengangkat wa rufi'a, dia Allah mengangkat Nabi Isa ke langit untuk diamankan oleh Allah, dan akhirnya diserupakan dari salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat, kemudian dialah yang disalib. Jadi Nabi Isa, keyakinan yang ketiga, akan nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi yang akan membunuh Dajjal. Karena tidak ada yang mampu membunuh Dajjal, karena Dajjal akan mengelilingi seluruh dunia yang mengaku sebagai Tuhan, dan tidak ada yang mampu, tidak ada pasukan yang memeranginya, yang mengalahkannya, kecuali dari tombak Nabi Isa alaihissalam yang dibunuh ketika dia lari dari kota Madinah. Kemudian Nabi Isa mengajarnya, dan kemudian ditombak oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini keyakinan yang harus kita pahami bagi seorang muslim. Dari tiga keyakinan yang pertama, sekali lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin agar tidak mengucapkan selamat hari Natal dan tidak ikut merayakan hari tersebut, disebabkan memiliki konsekuensi yang melecehkan agama seorang hamba. Dan yang paling utama, harus kita yakini bahwa Isa adalah seorang hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla yang diberikan kitab Injil padanya. Yang kedua, bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan, apalagi Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Isa alaihissalam itu adalah seorang yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan orang yang ibunya berzina. Sebagaimana dari perkataan orang Yahudi itu menuduh bahwa Isa alaihissalam adalah anak zina, anak zinanya dari Paulus. Ini keyakinan yang menyimpang. Akan tetapi Nabi Isa, sekali lagi kita ulangi kembali dan kembali, Isa alaihissalam adalah hamba dan rasulnya. Isa belum meninggal, Isa tidak disalib, dan Isa akan turun ke bumi di akhir zaman yang akan membunuh dari Dajjal dan bala tentaranya. Dan pada saat itulah berimanlah seluruh yang ada di bumi, baik dari kalangan Nasara maupun dari kalangan Yahudi. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa mengingatkan kepada kaum muslimin akan bahayanya tentang kalimat selamat hari Natal. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.